pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ini jadi part 3 ya. Jadi videonya karena terlalu panjang kita bikin 3 part. Selamat pagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Hari ini kita pulang ke Depok. Kita berangkat jam 7.49. Tapi kita nggak langsung ke Bakauheni. Kita mau nyoba lihat Pantai Rio. Rio by Beach. Sekalian survei ya, karena ada rencana teman-teman yang dari klub motor itu mau ada rencana touring ke Lampung ya. Kita siapa tahu bisa kasih referensi ke situ ya, yang nggak terlalu jauh juga daripada harus ke Bandar Lampung kan, lumayan jalan tempuhnya, terus nggak ada apa-apa juga, maksudnya nggak ada ke pantainya juga jauh gitu ya. Jadi kalau dari Kalianda, Super Kalianda kan kalau dari Jakarta nggak terlalu jauh. Itu pagi ini cuacanya cerah, lalu lintasnya juga padat karena kebetulan kita pulang pas di hari kerja ya, orang pada berangkat kerja, jadi arus lalu lintasnya cukup lumayan padat. Udah lama saya nggak lewat sini di jam kerja, karena kalau kesini biasanya pas lagi liburan ya. Jadi kebetulan saya ambil cuti 2 hari khusus buat acara kemarin di Pengsewu, sama sekalian ya jalan-jalan ke Lampung lah ya, sama teman bulan Februari ya. Februari itu kita bayar pajak mobil ya, mobilnya sempat balik nama dari Bogor ke Bandar Lampung. Bulan Februari suratnya baru jadi, kita masukinnya dari November. Itu teman-teman, jadi sekalian jalan-jalan, survei, sambil lihat situasi di Lampung kalau di hari kerja itu gimana, terutama yang di arah ke Luntang. Kita arah ke Luntang, diputar juga arah ke Luntang. Nah, ini jalannya teman-teman. Ini nggak berubah, cuman sekarang di sebelah kanan sudah ada Hotel Aston. Kalau kiri kanannya masih banyak yang belum berubah. Berbeda dengan yang arah ke Pahoman kemarin ya, itu udah banyak ruko, banyak berubah lah. Pemukiman tuh mungkin hampir nggak ada, semuanya penuh dengan kantor sama ruko. Jadi kayaknya sentral pusat ekonominya di situ ya, ruko banyak di situ. Kemudian Saburai juga kemarin saya baru tahu, lapangan Saburai itu yang bagian depan ternyata dibikin masjid. Kalau dulu itu lapangan bola teman-teman, kadang-kadang buat nongkrong juga di situ gitu ya. Sekarang lagi dibangun masjid gede gitu. Nah, ini namanya Geluntang. Fresh Permaman masih ada tuh dari zaman aku SMA, berarti sekitar 27 tahun tuh dia bikin buka bengkel tar itu. Iya. Novotel depannya. Nah, ini juga ada hotel Novotel, kan udah lama ya. Cuma ini hotel kayaknya sih hotel yang tenar ya, yang pertama bikin. Bukan pertama bikin, tapi hotel yang lumayan bagus lah ya. Bahkan cukup lumayan bagus sih. Pastinya hotel Novotel, terus kemudian baru tuh ada Mercure Hotel. Pokoknya Lampung ini pastinya berkembang pesat ya, karena memang di ujung Pulau Sumatera yang dulu mungkin nggak dilirik, sekarang dilirik. Orang liburan banyak ke Lampung karena apa, pantainya bagus-bagus. Itu pantainya masih banyak yang alami dan bagus-bagus. Itu teman-teman. Oke, nanti kita lihat lagi ya gimana situasi jalan ke arah Pantai Rio. Kita sekarang nggak lewat tol, kita lewat jalan biasa. Nanti setelah dari Pantai Rio, kalau memang bisa lewat tol kita lewat tol, kalau nggak kita nyusurin aja jalan biasa, karena kayaknya sekarang nggak terlalu rapi jalan-jalan. Oke, kita cek jalannya nanti.
Oke, kita sekarang sudah mendekati Pelabuhan Panjang. Sebelah kiri ini, kalau tidak salah namanya PT Bumi Waras. Nah, ini PT Bumi Waras nih. Kalau tidak salah dan nggak berubah ya. Sebelah kanan ini adalah Pelabuhan Panjang. Nanti kita ngelewatin gerbang depannya. Nah, kita lewat jalur biasa. Nah, kalau kita lewat tol kita nggak akan ngeliat yang gini-gini. Jadi kan kita lewat jalur biasa, karena kalau mau ke Pantai Rio itu lebih enak lewat jalur biasa sambil melihat situasi jalur biasanya gimana ya, apakah jalannya mulus atau enggak, dan itu bisa kelihatan. Kita bisa lihat sama-sama. Pelabuhan Panjang, tempat peti kemas. Dan kita juga kayaknya punya PLTU ya, pusat tenaga uap, uap panas bumi. Kita lewat juga. Itu sebelum pintu keluar atau setelah pintu keluar dari Bandar Lampung Selatan. Ini dulu sebelah kiri ini ya, kalau lagi musim durian banyak yang jualan durian ya teman-teman, sepanjang jalur. Dari waktu zaman saya kecil dulu, kalau beli durian itu pasti daerah sini nih, banyak tukang durian. Nggak tahu ya sekarang apakah memang lagi nggak musim atau memang udah nggak di sini lagi. Di sini sama di Sukadana Ham ya, bukan Sukadana Ham ya, pokoknya daerah-daerah Ratu di Blau dekat PDAM deh, dekat PDAM. Nah, itu juga jualan durian banyak. Aduh, ini kayaknya saya mulai kerges ini badan. Mulai pilek nih. Oke, ini simpang Panjang ya. Kalau yang kita ke arah kanan kiri itu bisa ke arah pintu tol yang kemarin kita datang, teman-teman. Kiri, tapi kalau ke kiri ya, ini ke kiri itu belok kiri lagi, itu nanti ada pertigaan lagi yang kalau mau ke arah tol bisa lewat situ. Kalau yang ke kanan, jadi kalau setelah kita belok kiri terus belok ke kanan itu langsung ke arah Pantai Pasir Putih, Pelabuhan Bakauheni. Sebenarnya jalannya sama dengan jalan ini. Cuman kalau ini kita lewat pasarnya nih, Pasar Panjang. Nah, kita telusur ya Pasar Panjang. Nah, depan ini gerbangnya Pelabuhan Panjang. Waktu Lebaran beberapa tahun yang lalu, Pelabuhan Panjang ini juga dijadikan pelabuhan penyeberangan. Jadi sebagai alternatif dari yang dari Bakauheni kalau penuh dilempar ke sini. Cuma yang dari sini itu naik kapal dari Tanjung Priok. Dan lumayan lama ya teman-teman. Nggak tahu berapa jam itu. Kalau dari Merak Bakauheni aja 2 jam, mungkin bisa 8 jam mungkin ya. Kalau dari sana menuju ke sini. Dan ini situasi masih belum berubah ya, masih sama seperti beberapa belas tahun yang lalu. Nggak berubah jalurnya ya, jalannya lebarnya ya hanya segini, bangunannya juga masih bangunan lama, sepertinya belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi nanti jalurnya di depan sana. Oke teman-teman, ini di depan ini kita udah masuk daerah Arahan ya. Kalau nama lamanya itu di sini Batu Serampok, karena di sebelah kiri ini ada batu besar yang dulu rawan banget ya, tahun 90 daerah sini masih sepi dan rawan, katanya dulu rawan. Nah di ujung depan itu, setelah tanjakan ini, itu ada gundukan batu tuh yang memang nggak pernah bisa digeser, katanya gitu ya. Kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Tapi cerita waktu saya dulu kecil gitu, namanya Batu Serampok.
Nah, di sini juga ada tempat penampungan batu bara, teman-teman. Jadi kereta batu bara yang sering lewat di rumah itu, di depan rumah itu ada rel tuh. Tapi relnya bukan kereta penumpang, tapi kereta yang bawa batu bara. Nah, itu poolnya di sini nih. Nah, itu keretanya tuh. Itu jalurnya lewat di depan rumah tuh. Nggak di depan rumah persis sih, tapi di seberang rumah itu ada jalur rel kereta. Nah, itu ditampung di depan tuh tempat penampungannya. Ini yang saya bilang tadi batu serampok, ini kan gundukan batu nih yang dilingkari sama jalan ini. Dulu infonya waktu mau dibangun jalan ini itu mindahin batu di sini tuh susah. Gitu, jadi makanya jalannya muter. Sekarang sih nggak terlalu serem ya, karena udah rame di sini. Nah, ini tempat penampungan batu baranya di sebelah kanan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri itu keretanya, sebelah kanan, sebelah situ. Nah, zaman kita kecil juga, zaman saya sama adik saya waktu masih kecil tuh kalau wisata tuh ke Pasir Putih. Nah, rutenya lewat jalur ini, Pasir Putih. Dan kayaknya sih sampai sekarang masih ada ya Pasir Putih. Sepi mungkin ya. Ya, nggak terlalu ramai. Tapi kalau Lebaran sih, namanya Lebaran ya pantai itu udah pasti ramai. Nah, kita mendekati Tugu atau daerah perbatasan ya, gapura perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Jalannya enak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau riding pakai motor tuh ya memang jalur ini, dan jalurnya enak, nggak banyak lubang dan relatif jalannya mulus ya, hanya sedikit lah lubang-lubang tapi nggak terlalu inilah, kita masih bisa slip jadi enak kalau buat riding. Karena beberapa bulan yang lalu saya sama istri juga sempat riding ke sini itu kayak motor ya. Nah, ini nih Tugu perbatasan Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Sekarang kita masuk Kabupaten Lampung Selatan. Oke, kita cek lagi nanti jalurnya. Nah, sekarang kita mendekati daerah yang namanya Tanjakan Tarahan. Ini tanjakannya cukup rawan ya, rawan kecelakaan. Jadi memang harus berhati-hati, terutama buat teman-teman yang mungkin belum pernah melewati daerah ini. Ya, kalau di map udah mulai mendekati Tanjakan Tarahan, tanjakannya tajam ya dan berliku. Nah, di sini kadang-kadang ada beberapa truk yang kesulitan nanjak. Nah, jadi kita harus bisa jaga jarak dengan kendaraan besar di depan, antisipasi kalau amit-amit kalau yang di belakang nggak bisa nanjak, mundur. Nah, ini contohnya nih teman-teman, tuh lihat ya. Nah, ini contohnya nih, baru diomongin dan udah ada kecelakaan di situ, dan memang rawan ya teman-teman. Ini pasti selalu ada kecelakaan di sini. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan semuanya yang lewat sini ya. Doanya hanya itu. Nah, di depan tuh ada pos polisi, tempat penampungan mobil-mobil yang kecelakaan. Semua ditaruh di sini. Serem nggak? Serem lah pastinya. Dia harus hati-hati kalau lewat sini ya. Pastikan rem kendaraannya benar, bagus. Lampunya juga bagus kalau jalan sini malam. Dan jaga jarak dengan kendaraan besar seperti di depan itu. Jadi jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan. Karena apa? Ya kita nggak tahu ya. Di depan ini nanti kendaraan-kendaraan besar ini bisa nanjak atau enggak, dan mereka memang kerennya ngambilnya di jalur kiri ya, karena memang
biar kendaraan yang lebih cepat tuh bisa lewat di sebelah kanannya, jadi tidak terlalu. Tapi kalau hujan dia licin teman-teman, kalau hujan licin, jadi memang harus hati-hati. Wah, ini jalannya yang bagian ini ada, harus hati-hati kita, harus hati-hati dan harus pintar pilih jalan. Oke, kita udah melewati tadi tentara. Kita cek lagi nanti jauh di depan. Oke, kita udah di simpang. Nama simpangnya apa ya? Yang jelasnya kalau ke kiri kita bisa masuk ke tol, tapi karena kita tujuannya mau ke Pantai Rio, jadi kita lurus dulu. Kalau nggak salah, mungkin posisinya itu belok ke kanannya itu ke Kaliandari sampai mungkin lurus. Karena kita juga bukan ke sana ya, jadi kita mau ekspor juga, mumpung lagi cuti ini teman-teman. Libur. Oke, kita belok ke kiri, namanya Pantai Marina Sukamarga. Kelihatan nggak? Wah, sayangnya nggak mau ambil atasnya, nggak kelihatan. Jadi pintu masuknya tuh gapuranya itu adalah Pantai Marina. Karena hari Selasa ya mungkin nggak rame ya, orang pada ke kantor, kita malah jalan ke pantai. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu rame, jadi kita bisa eksplornya bisa enak ya, nggak banyak orang yang melihat. Oleng belakang. Oh iya aja sih. Tapi ini kalau malam ngeri juga ya, nggak ada lampu. Oke, kita cek lagi nanti jalurnya. Oke teman-teman, kita udah di jalur masuk ke Pantai Rio. Buat informasi teman-teman, kalau yang mau menuju sini itu jalannya memang agak sedikit rusak. Jadi buat teman-teman yang mobilnya ceper-ceper mesti harus ekstra hati-hati ya, biar nggak ngasruk. Karena lubang banyak lubang dan agak lumayan dalam gitu loh. Di beberapa bagian tadi, terutama yang bagian depan tadi itu jalannya agak sedikit rusak, jadi harus berhati-hati. Kita lihat.
karet ya teman-teman. Jadi jalur masuk menuju ke Pantai Marina atau Pantai Rio ini kiri kanannya setelah perkampungan tadi langsung masuk ke perkebunan karet. Ini pohon karet nih teman-teman. Kalau buat yang belum tahu ya, nah, ini pohon karet. Nah itu di bawah pohon karet itu ada di batangnya itu ada kuning-kuningnya. Itu buat nyimpan getah sadapnya. Jadi apa namanya, batangnya itu dilukain, nanti getahnya diambil. Ya, batang pohon ya, bukan batang yang lain teman-teman. Batang pohonnya dilukain, nanti getahnya muncul, nah getahnya itulah yang disadap. Oke, kita cek lagi nanti di depan. Oke, kita masuk ke Pantai Rio. Belok kanan teman-teman. kilometers. 2 kilo jalannya begini teman-teman. Kilometer. Jadi kalau malam lumayan ya, lumayan mencekam ini. Karena kiri kanan ini kebun kopi teman-teman. Kalau bisa diperhatikan itu kiri kanan kebun kopi, ada cengkeh, ada sapi, lagi ngadem tuh. Tani lagi ladang, pohon kelapa, ada pohon bambu, ada ibu buat celurit tuh. Ini kalau jalannya mulus, wah ini cakep pasti. Jadi yakin kalau hari Sabtu Minggu rame ya, karena di sini kan banyak kios-kios, pasti yang dagang rame di sini nih. Karena kita datangnya di hari kerja, jadi ya nggak ada yang jualan. Itu teman-teman. Tapi kayaknya seru nih kalau buat motoran di sini.
Oke, kita cek lagi nanti jalur di depan. Oke, kita udah masuk ke Pantai Rio. Untuk tiket masuknya free, gratis. Cuma nanti masuk ke area pantainya kita bayar. Nah, untuk tiket keluarnya nggak tahu ya, tapi ini yang jelas free. Kita lihat di dalam. Oke teman-teman, nah itu penampakannya Pantai Rio. Cakep nggak? Cakep dong. Kelihatan cakep nggak nih? Kalau weekend penuh banget akhirnya. Pasti penuh. Biru pantainya teman-teman. Akhirnya gratis. Shopee. Kita udah di Pantai Rio, kita parkir di situ. Ini masuk ke dalamnya. Oke. Pantainya teman-teman. Oke, kita ke bawah dulu ya. Masuk. Ini kita turun ke bawah, jalannya ke bawah. Lumayan kayaknya jalannya ke bawah. Karena hari ini hari kerja dan kita lagi liburkan diri, jadi ya sepi. Oke, nanti kita lihat lagi pada saat sampai di bawah. Oke teman-teman, sebelum kita ke pantai kita lihat dulu nih, ini ada beberapa himbauan dari pengelola pantai ini. Himbauannya, baca ya mudah-mudahan ya. Tuh, pantainya bukan buat berenang karena ombaknya tinggi, jadi memang nggak buat berenang. Ini kita buat menikmati pantainya aja. Jadi bukan buat berenang teman-teman. Kalau berenang sini resikonya tanggung sendiri ya, karena di sini nggak ada Baywatch yang mengamati setiap semua kegiatan teman-teman di sini. Makanya dikasih himbauan di depan. Sirup putih. Sirup putih lembut teman-teman, lihat nih kan. Pasirnya pasir putih ya?
Ini karena kita hari kerja jadi sepi ya, enaknya gitu. Tapi kalau kita hari Minggu atau tahun baru, yakin ini tempat penuhnya kayak apa aja. Ada patungnya, ada patung 3 monyet. Ada yang tahu nggak nih maknanya apa nih patung 3 monyet? Dari kayu ya teman-teman, ini kayu ini. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi nyantai nih di pinggir pantai, namanya Pantai Rio. Cuacanya cerah banget, awannya biru, udaranya panas. Seru lah pokoknya. Serunya apa? Kita nggak datang pas hari libur, jadi nggak terlalu rame, nggak rame, sepi banget teman-teman. Cuman ada saya, beberapa orang di ujung sana, sama istri. Lainnya sih nggak ada ya, jadi kalau buat eksplor enak banget nih. Seru kan? Tuh, sepi. Seperti yang saya infokan tadi ya, memang di sini kayaknya nggak bisa berenang karena nggak bisa buat renang. Ombaknya gede banget, tuh. Ombaknya gede banget, walaupun ini bukan ke arah samudra ya, ini masih di teluk jatuhnya mungkin ya, karena di ujung sana kelihatan pulau tuh. Tapi ombaknya cukup gede dan cukup bahaya, dan nggak tahu juga di situ ada karang-karang atau enggak, atau ada binatang-binatang laut kayak ubur-ubur atau kayak bulu babi, kita juga nggak tahu ya, belum cari info sampai situ. Oke teman-teman, kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, kita udah di Pantai Rio, ini ada di bibir pantainya. Ombaknya gede banget ya, yang pasti. Dan enaknya kita cuman nggak banyak, nggak rame orang di sini. Ombaknya gede, tapi kita nggak boleh berenang di situ ya, karena memang ombaknya gede. Tapi kalau ngelihat kayaknya nggak ada karangnya nih. Kayaknya ngeliat nggak ada karangnya. Dan biru ya, semua biru. Biru apanya? Biru lautnya. Awannya juga biru. Wah, kapan lagi nih ada di pantai sepi kayak gini ya? Jadi kayak private beach. Bukan beach ya, beach. Private beach. Bersih airnya guys. Teman saya nggak boleh mandi. Oke, kita balik ke pantai. Panas. Panas teman-teman. Hitam nih badan.
Oke teman-teman, tadi nggak ada suaranya ternyata. Kita toiletnya dulu ya. Toiletnya di sini. Oke teman-teman, itu tadi ya hasil ya. Saya banyak bukannya hasil main kita di Pantai Rio sebelum pulang ke Depok. Tempatnya bagus, bersih, terus WC-nya bersih, WC-nya banyak juga, kamar bilasnya ada lokernya, jadi worth it lah untuk harga 40.000 satu orang. Dan di sini jam ramenya itu sore menjelang matahari terbenam, karena orang pada menikmati sunset. Coba deh, ada ruang medis tuh, jarang ada tempat wisata ada ruang medisnya ya, luar biasa. Jadi bener-bener pantai ini bener-bener kayaknya bener-bener proper, bener-bener oke, karena semua fasilitas ada. Jadi jangan lupa buat mampir ke sini kalau datang ke Lampung, karena kalau nggak mampir ke sini rugi. Itu aja, nanti kita lanjut lagi ya. Kita habis ini mau langsung ke Pelabuhan Bakauheni, terus dari situ kita cari makan siang, atau nggak tahu nanti apakah kita cari makan siang dulu baru masuk Bakauheni, ya lihat kondisi nanti. Nanti kita kasih info lagi ya di jalan, karena kita mau keluar dulu dari Pantai Rio. Oke, sampai nanti kita di Bakauheni. Oke teman-teman, kita udah sampai di Pelabuhan Bakauheni, tapi belum masuk ke pintu penyeberangannya ya, ini masih di luar. Tadi kita habis makan siang dulu, makan siang, istirahat, rehat sebentar, terus melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 12.40, kita beli tiket kapal yang jam 2 siang.
kalau kita beli tiket kapal yang reguler, misalnya kita belinya jam 2, kita masih bisa masuk tuh dari jam kita beli sampai dengan jam 2. Nah, lepas dari jam 2, tiketnya udah nggak berlaku lagi atau kadaluarsa. Ya, jadi kalau kita mau beli tiket, pastikan dulu kita mau nyampe di pelabuhan itu jam berapa. Gitu. Sebenarnya kita bisa aja tadi pesen tiket yang jam 1 karena masih keburu juga kan kalau jam 1. Cuma biar santai, nggak diburu-buru, makanya ya kita beli yang jam 2. Jadi kita masih bisa masuk tuh, teman-teman. Nah, ini kita karena kita nggak lewat tol, jadi ya ini jalan biasanya tuh, jalur lamanya ya jalur ini, teman-teman. Sebelum ada tol, jalur lamanya adalah jalur ini. Tuh. Jalurnya ya tetap ya masih sama kayak dulu. Belum ada, nggak ada perubahan. Mudah-mudahan sih kita nanti begitu dapet tiket bisa langsung masuk kapal ya. Jadi nanti sekitar jam 5 atau setengah 6 kita udah sampai rumah. Jadi masih punya waktu buat istirahat atau rehat. Karena besok kita berdua udah aktivitas lagi, udah kerja lagi seperti biasa. Karena cutinya habis hari ini. Gitu, teman-teman. Nah, ini kita lihat ya jalur masuk menuju ke pelabuhannya. Kita ambil ke kanan. Kalau kiri ke dermaga reguler eksekutif. Oke, ini kalau untuk yang mau ke eksekutif ambilnya jalur kiri ya, teman-teman. Karena kita pakai yang reguler, kita ambil yang dermaga reguler. Kantor dermaga reguler ke sini ya. Oke, ke sini kita jalur motor yang akan menyeberang. Nah, ini kalau kita mau jalur ke kapal Roro yang di depan, nanti kita lewat sini jalurnya, teman-teman. Kalau yang ke sana ke kanan itu ke terminalnya. Oke, kita siapin dulu tiketnya. Ya, terima kasih tiketnya. Kanan, oke. Ya, sip, thank you. Dermaga 3, oke. Kita menuju ke dermaga 3, diarahkan ke dermaga 3. Dermaga 3, 4, 5, 6. Hati-hati persimpangan. Oke. Navigational warning. Motor vessel Delhi will be entering in the Sundan Strait from southbound going to northbound. The vessel restricted ability to maneuver, attempting with the to ascend harbor net. With all vessels, especially passenger vessels, to be clear of fairway for motor vessel Delhi. We maintain safe distance. Thank you, Madam. Jalurnya harus diperhatikan ya, teman-teman. Karena kalau nanti salah jalur, tiba-tiba kita keluar lagi tuh ke Bandar Lampung. Balik lagi deh kita ke rumah yang di Lampung. Sini. Oke, kita ambil ke kiri ya, ke kiri yang paling ujung. Kalau kiri ke kiri terus ke kanan, kita keluar tuh. Di jalur kita kemarin tuh ke kanan, ini ke kiri. Seperti itu ya, ke dermaga 3, kita belok ke dermaga 3.
Selamat siang. Channel kita naik 20. Ya. Kayaknya kapalnya ini nih, kapal kita nih. Namanya Wira Berlian, kapal kita Wira Berlian, teman-teman. Oke, kita nunggu dulu ya, karena mungkin masih belum bongkar ini kapalnya. Oke, kita cek nanti. Oke. Wah, ini mah nggak usah naik ke atas ya. Oke, kita bisa istirahat di deck nih. Kita udah di kapal, mobil kita parkir di situ. Kebetulan di sini juga nggak banyak, cuma beberapa mobil aja. Mudah-mudahan sepi ya di atas, jadi kita bisa nyantai di atas. Siapkan buat naik ke atas, cek. Bisa. Oke, kita naik ke deck penumpang. Kita cari tempat duduk yang nyaman ya, karena kita juga ingin istirahat. Kita bisa tiduran. Ini ruang VIP, ada ruang VIP dong. Boleh nggak? Aku rasa boleh sih. Mau ke sini? Bisa mas? Ini kita masuk ke ruang VIP. Langsung ya. Kita langsung aja masuk ruangan. Tidur guys, kita di situ aja. Tapi ya karena emang ini hari kerja, jadi mati. View-nya, wah, Erin. Nanti setelah jalan kita jelajahin ya bagian depannya. Kacanya kotor guys, lihat.
Kita lihat dulu aja. Kita dulu nyantol dulu. Spot. Bentar. Nah. Oh iya, tarifnya dewasa 15.000, anak-anak 7.000. Kalau masuk ke ruang non ekonomi tambahannya seperti ya. Oke, kita lihat nanti. Oke, teman-teman, kita udah di dalam mobil lagi ya. Kapalnya udah mulai rapat nih, ini ramdornya. Atau ramdor yang dipakai ini atau bukan? Jadi kita nanti keluarnya bisa ke bawah, kita ada tangga di bawah, bisa lewat ramdor itu atau ramdor yang di depan. Tergantung nanti petugas yang ngarahinnya lewat mana. Jadi kita nunggu arahan dari petugas aja buat turun. Kalau memang harus turun ke bawah situ, nanti kita mundur nih, nunggu teman-teman yang di belakang mundur dan kita turun. Tapi kalau kita di depan ya kita paling depan tuh ke bagian keluarnya. Tapi kalau di sini ya kita nunggu yang belakang pada keluar dulu baru kita keluar. Oke, yang penting sabar, nggak ada yang diburu-buru, nggak ada yang dikejar-kejar, nyantai aja. Yang penting udah selamat sampai di Merak, tinggal melanjutkan perjalanan ke Depok. Itu aja, nanti kita lihat lagi situasi arus lalu lintasnya di tol Jakarta Merak. Selamat sore, sahabat tugas. Oke, proses turun teman-teman. Kembali kasih, jangan Ririn. Selamat berlayar ya Ririn. Oke, alhamdulillah kita sudah touchdown di Pulau Jawa kembali.
Alhamdulillah nggak ada kendala, kapalnya juga nggak terlalu rame, jadi nyaman banget, nyantai banget. Tadi kalau nggak salah kendaraan itu cuma ada berapa? Tiga atau 4 mobil teman-teman. Cuma ada 4 mobil tadi yang saya lihat di dalam kapal itu. Mobil kecil ya, kalau mobil gedenya kita nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya juga nggak tahu rugi apa enggak itu kalau jalan segitu jauh, kapal segitu gede, sini cuma sedikit sih. Tapi yang pasti mereka pasti udah punya perhitungan tersendiri lah ya. Oke, nanti kita pantau lagi arus lalu lintasnya di jalan menuju Kota Depok. Oke, ciao. Sore Sagita. Ibu, mendekat Rumah Besar, info perusahaan takut. Sagita bisa ngekoroy 1 ya untuk alur. Baik Bu, ngekoroy 1 anunya. Makasih Bu informasinya, Bu. Baik, selamat sore. Kembali ke sistem besok. tarifnya 62.000 teman-teman. 62.000. Kenapa lebih mahal ya? Kemarin kita kayaknya murah 53.000 tapi 62.000. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, mungkin emang udah kayak gitu ya aturannya ya. Cuma itu aja ya. Masa mau nawar kan nggak mungkin. Ya. Oke teman-teman, nanti kita cek lagi videonya atau cek lagi jalurnya pas masuk ke tol Cinere. Oke teman-teman, kita ada di kilometer 17. Tadi lumayan macet ya, dari kilometer 32 ke kilometer 17. Kita akan belok ke arah tol Cinere. Ya karena ini tolnya baru, jadi saat teman-teman masuk di kilometer 16 ambilnya kiri untuk yang ke arah Depok
tol Jagorawi yang mau motong lewat tol Cinere ya, tapi kalau yang mau lewat dalam kota juga nggak masalah. Cuman kalau jalur motong, nah teman-teman siap-siap ambil jalur kiri di jalur 1 di kilometer 16. Nah nanti teman tinggal lihat jalannya dengan banyak dan clear ya. Karena ini agak lumayan lambat, kompleks juga kalau yang Oke, kita masuk ke gerbang tol Kunciran. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen di sini. Nanti bayarnya di ujung pas keluar. Nah ini perhatiin teman-teman, ini petunjuk jalannya jelas banget ya. Kalau ke kanan kita ngambil yang Serpong Cinere Jagorawi, kalau yang ke kiri kita ke Buaran Indah Benda sama Soekarno Hatta. Nah kita ambil yang jalur kanan. Ini tikungannya tajam, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai ngepot. Tapi
Oke, kita di gerbang tol Limo Utama. Ini langsung ke Depok Antasari Kukusan Margonda, teman-teman. Cepet ya. Dulu kayaknya kalau ke Lampung tuh jauh banget. Rutenya lewat Pancoran, terus nanti lewat Slipi, tol Kebun Jeruk, lurus terus baru Merak. Ini sekarang udah motong. Lumayan jauh juga motongnya ini teman-teman, lumayan menghemat waktu. Biasanya kita itu dulu ya itu bisa 7-8 jam kalau dari Depok sampai ke Bandar Lampung. Sekarang mungkin 6 jam kurang. Cepat ya, luar biasa memang pembangunan tol atau fasilitas tol di Indonesia ini, terutama untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya. Kita ngetap dulu ya, nggak tahu berapa nih, kita lihat nanti berapa biaya tolnya. Oke, tarif tolnya 54.500 teman-teman. 54.500 rupiah. Lumayan ya, lumayan mahal, tapi kalau dikonvert dengan waktu ya worth it lah. Dikonvert dengan waktu, dengan bahan bakar yang digunakan, itu ya harusnya worth it ya. Begitu teman-teman. Oke, nanti kita lihat lagi jalurnya di depan. Oke, teman-teman, persiapan kita keluar tol Margonda Citayam walaupun 1 km di depan. Alhamdulillah cuacanya selama perjalanan tadi nggak ada hujan sama sekali ya, jadi aman. Kemudian kendaraan juga alhamdulillah nggak ada kendala, aman. Perjalanannya juga lancar, nggak ada kemacetan yang berarti. Sampai di Depok jam 5.43. Perjalanan tadi kita dari sana sekitar jam, dari Bakauheni, dari Kalianda tadi jam berapa jam? Dari Kalianda tadi kita jam berapa? Sekitar jam 11-an ya. Jam 11-an, terus tadi makan siang dulu. Dari Bakauheni sekitar jam 1-an ya kemudian. Ya, dinikmatilah perjalanan hari ini. Nggak ada yang dikejar-kejar, nggak ada yang dibuang. Jadi benar-benar nikmati perjalanan. Alhamdulillah, kita sampai lagi di Depok. Besok kerja lagi, cari duit lagi, teman-teman. Oke, nanti kita cek lagi ya. Ini kita akan keluar dulu. Kita udah sampai di Jalan Margonda. Nanti kita langsung ambil kiri Pesona Square, terus nanti kita putar balik menuju ke arah Jalan Merdeka, terus lanjut ke arah Studio Alam TVRI. Mungkin itu aja teman-teman cerita hari ini ya. Dan mungkin ini juga penutup dari part-part sebelumnya, dimana kita video dari awal berangkat dari Depok ke Bandar Lampung, kemudian kita ke Pringsewu, dan di Pringsewu balik lagi ke Bandar Lampung, kemudian kita masuk ke tempat wisata Pantai Rio, kemudian perjalanan kita dari Pantai Rio menuju Bakauheni, kemudian ke penyeberangan. Panjang ya? Wah, kalau ceritain panjang banget sih, tapi teman-teman lihat aja nanti di videonya. Itu saya sampai dari panjang ngomongnya katanya. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih.